Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tafsir Jalalain, bahasan kali ini yaitu surat An-Nisa ayat 11. Kita mulai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladum wa warisahu abawahu fali ummihis sulus fa in kana lahu ihwa tung fali ummihis sudus mim ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridhatam minallah innallaha kana aliman hakima. Ayat yang ke-11, yusikumullahu, ya. Allah memwasiatkan kepadamu, artinya ya'murukum, Allah memerintahkan kepadamu fi auladikum fi sa'ni, yaitu tentang perkara anak-anak kamu, bima yudkaro, dengan apa yang akan disebutkan nanti. Lidzakari, itu bagi anak laki-laki, minhum, anak laki-laki dari anak-anak kamu semuanya, mislu hazil unsayain, ya, itu bagi anak laki-laki seperti bagian dua anak perempuan, nasibin, hazin, nasibin, nah, seperti bagian dua anak perempuan. Idzat tam idzat tama'ata ma'ahu, jika dua anak wanita itu bersama dengan seorang laki-laki, falahu, maka bagi anak laki-laki nisfun, nisfun itu nisful mal, separuh harta, walahuma, dan bagi dua anak perempuan an-nisfu, itu separuh harta. Fa in kana ma'ahu wahidatun, ya, maka jika bersama anak laki-laki itu satu anak wanita, falaha, maka bagi anak wanita itu asulus, sepertiga, walahu, dan bagi anak laki-laki asulusani, 2/3. Wa in farodo, dan jika wa in faroda, dan jika anak laki-laki itu sendirian, khazal mal, maka dia akan menguasai semua harta, mendapatkan semua harta. Fa in kunna nisaan,
Maka jika mereka al-auladu, nah, anak-anak itu wanita fadon, fakot wanita saja, jika ada mereka itu anak wanita saja, faukos nata ini anak wanita di atas 2 orang, falahuna maka bagi mereka itu anak perempuan di atas 2 orang sulusa matarok 2/3 dari apa yang ditinggalkan mayit itu ditinggalkan mayit kada wa kadzal isnatani ya. Demikian juga itu, demikian juga dengan dua dua wanita li'anahu karena sungguhnya bagian 2/3 lil ukhtaini dengan dua perempuan bersaudara biqaulihi dengan firman Allah falahuma maka bagi kedua anak perempuan asulusani 2/3 mimatarok dari apa yang ditinggalkan mayit fihima aula maka dalam keduanya itu lebih utama wali anal binta ya. Dan karena sesungguhnya anak perempuan tastahiku menghai mendapatkan hak asulusu 1/3 ma'adzakari jika dia berserta dengan anak laki-laki. Fama'al unsa aula maka bersamaan wanita itu lebih utama. Fauko ini lafat fauko kila ada berpendapat merupakan silah wakila dan pendapat lain lidaf'i tafahumi yadatin nasibi bi yadatil adat dan pendapat bahwa fauqa ini menolak pengertian bahwa bertambahnya bagian itu seiring dengan bertambahnya jumlah. Lama fuhima, nah, tatkala dipahami istihaqaqul binta ini, nah, ketika dipahami bahwa hak 2 wanita selesai ini 2/3 min ja'le dari arah asulusi ya, karena dapat bagian 1/3 lil wahidati bagi anak perempuan ma'adzakari bersama dengan anak perempuan. Wa ingkanat dan jika ada al mauludatu anak-anak perempuan wahidatan dan jika ada anak wanita itu satu saja wa fi qiraatin di dalam satu qiraah birrafi dengan rafa wahidatun fakana tamah maka kana ini merupakan tam falaha maka bagi anak perempuan anisfu separuh wali abawaihi ya. Dan juga dengan bapaknya mayit al mayit bapaknya mayit wa yubdalu minhuma dan dibadali dengan keduanya likuli wahidin itu bagi masing-masing minhuma keduanya yaitu as-sudusu ya, masing-masing keduanya anak perempuan bapak dan bapaknya 1/6 mimatarok dari apa yang ditinggalkan ya. Ingkana lahu jika bagi mayit itu punya walad punya anak laki punya anak zakarun au unsa laki-laki maupun perempuan wa nuktatul badalu li'i fa'adatun ini ditekankan badal ialah untuk menyatakan annahuma bahwa keduanya layas
tarikani fihi, itu tidak berserikat padanya. Kemudian wa ulhaiku bil waladi, dan diberikan hak terhadap anak laki-laki, diberikan hak terhadap anak, wa ulhaiku bil waladi, ya, dan diberikan hak terhadap anak bil waladi, dianggap waladul ibni, nah, dianggap adanya cucu, artinya jadi adanya hak bagi anak berarti juga adanya cucu, artinya kalau si anak itu dapat warisan, nah, sementara dia sudah meninggal tapi anaknya itu punya anak lagi, yang punya cucu, nah warisan anak itu turun ke cucu. Wabil abi, dan adanya bapak al jadu itu juga mengakui adanya kakek. Jadi kalau bapak dapat warisan, bapaknya tidak ada, tapi kakeknya masih ada, maka menurun ke kakek. Fa lam yakullahu waladun, maka jika tidak ada bagi mayit, fa in lakum fa lam yakulahu, dan tidak ada bagi mayit waladun anak, warisahu, maka dia mewarisi abawahu, kedua ibunya, fakot saja, kedua ibunya saja, au ma'azauji, atau beserta istrinya. Fali ummihi, maka bagi ibunya ini bidomil hamzah, dengan domanya hamzah, wa kasriha, dan kasrohnya hamzah. Ini bisa fali ummihi, bisa fali mihi. Firoron minal intikoli min domatin illa kasrotin li si kolihi fil mau diaini, artinya ini 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 adanya kasroh ini untuk meringankan, kalau ini kasroh ini untuk meringankan bertemunya domah dan kasroh pada tempat yang berdekatan, tempat yang berdekatan, pada dua tempat yang berdekatan. Fali ummihi, maka diringankan menjadi falimihi. Maka bagi ibunya fali ummihi sulus, sepertiga, ai sulusul mal, sepertiga harta, auma yapko, atau apa yang tersisa ba'da zauji, setelah suaminya, wal baki, dan sisanya lil albi, untuk bapak. Fa ingkana lahu ihwatun, maka jika ada ia, nah, mayit itu mempunyai saudara, nah, ihwatun saudara perempuan, isnani dua orang, fasoidan atau lebih, nah, ini. Fa ingkana lahu ihwatun, maka jika ada bagi mayit itu saudara, isnani dua atau lebih, dukurun au isnasan, laki-laki mau perempuan, fali ummihi sudus, maka bagi ibunya seperenam, wal bagi lil abi, dan sisanya untuk bapaknya, wala syai'un lil ikhwah, nah, dan tidak ada bagian untuk saudara. Wa irsu mandukiro madukiro, dan ahli waris maupun yang disebutkan di atas, nah, dari pewarisan setelah disebutkan di atas, mimbadi tangfidhi
wasiatin yusibiha. Nah, maka ahli waris yang disebutkan di atas itu setelah dilaksanakan wasiat yang ia berwasiat dengan wasiat itu. Artinya setelah ditunaikan wasiat ini pembagian warisan itu dilaksanakan setelah wasiat ditunaikannya. Artinya ini bil bina ilil fa'il wa maf'ul. Artinya ini bisa dibaca yusi, bisa dibaca yuso. Nah, jadi semua warisan yang disebutkan itu setelah wasiatnya dipenuhi, dilaksanakan, atau qadha idain, atau dibayarkan utangnya alaihi atas mayit. Jadi sebelum pembagian warisan itu wasiat dan utangnya dibayar dulu, dilaksanakan dulu. Terus wa taqdimul wasiati, dan di sini mendahulukan wasiat alat ini dari hutang. Di sini wasiat didahulukan daripada hutang. Wa ingkanat muakhoratan anhu, dan mengakhirkan hutang dari wasiat ini fil wafai, dalam pemenuhan, dalam penyebutan wa ingkana muakhorotun anhu, meskipun pelaksanaannya diakhirkan dari pemenuhan hutang. Lil imtimami biha, ini karena untuk apa ya? Untuk memperhatikan wasiat. Jadi meskipun di sini itu wasiat didahulukan daripada hutang, tapi pelaksanaannya itu hutang dulu baru wasiat. Nah, pendahuluan di sini didahulukan wasiat itu supaya wasiat itu tidak harus diperhatikan, artinya tidak diremehkan, harus mendapatkan perhatian. Selanjutnya, aba hukum wa abna hukum. Adapun bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, ini sebagai mubtada, khobarnya ini. La tadruna, kamu tidak mengetahui. Ayuhum, siapakah di antara mereka, bapak dan anak, akrobulakum naf'an, yang lebih dekat bagimu manfaatnya di dunia wal akhirah, manfaat dunia dan akhiratnya. Siapa yang lebih bermanfaat? Fadhonun, dan manusia menyangka anabnahu anfa'ulahu, bahwa anaknya lebih bermanfaat baginya, bagi manusia. Fayutihil miros, maka dia memberikan waris. Fayakunal abu, dan ada yang mengatakan bahwa bapak anfa'u, lebih bermanfaat, wabil aksi, dan sebaliknya. Wa innama alimu, dan sesungguhnya yang mengetahui bidzalika, hal tersebut. Nah, siapakah yang lebih bermanfaat? Dia Allah, yang lebih mengetahui. Fafarodolakumul miros, maka Allah mewajibkan bagi kamu pembagian warisan. Faridotam minallah, ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui bi khalqihi, terhadap makhluknya. Hakiman, lagi maha bijaksana. Fi madzabarohulahum, maha bijaksana tentang peraturan-peraturan Allah bagi mereka, bagi makhluknya.
Ae artinya lam yazal mutasifan bidzalika, artinya sifat itu tidak akan bervisa, tidak akan bervisa sifat yang demikian itu. Atau dalam kata lain bahwa Allah tetap bersifat bijaksana dalam semua hal. Nah, ini demikian, ini dasar-dasar ilmu waris. Dasar ilmu waris. Implementasinya itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi dasarnya ini. Ini karena di lapangan akan bervariasi. Ahli warisnya itu bervariasi dan jumlahnya juga bervariasi. Nah, untuk memastikan pembagian warisan yang adil, maka silakan berkonsultasi dengan ahli hukum Islam. Ya. Demikian surat An-Nisa ayat 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.